yang tahu apa itu sholat sunnah muakkad? Tidak ada. Baik. Sholat sunnah muakkad itu ialah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, ataupun sholat sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah yang disebut dengan sholat sunnah muakkad. Jadi sholat sunnah muakkad itu terdiri dari 10 rakaat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut dengan qabliyah subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur, disebut dengan qabliyah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur disebut dengan ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib disebut dengan ba'diyah maghrib. 2 rakaat sesudah isya disebut dengan ba'diyah isya. Maka itulah sholat sunnah muakkad yang terdiri dari 10 rakaat. Baik, anak-anak semua ada yang pernah sholat sunnah muakkad? Pernah ya? Jadi di sini ada yang perlu anak-anak ketahui tentang sholat sunnah muakkad ini. Yang pertama, sholat sunnah muakkad ini didahului azan dan iqamah. Jadi jika anak bapak ingin melaksanakan sholat sunnah muakkad, tidak perlu azan dan iqamah. Kemudian sholat sunnah muakkad ini bisa dilakukan dengan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat sunnah idain. Kemudian sholat sunnah muakkad ini dilakukan dengan sesuai niat jenis sholatnya. Kemudian dilaksanakan dengan 2 rakaat sampai salam, serta ketika kita melakukan sholat sunnah muakkad ini sebaiknya membedakan tempat, di mana ketika kita melakukan sholat wajib di sini, maka kita melakukan sholat sunnah muakkad ini di sini. Jadi memisahkan tempat sholat wajib dan sholat sunnah muakkad. Itu yang perlu anda ketahui. Jadi di sini ada beberapa macam-macam sholat sunnah muakkad. Yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, dan sholat sunnah dail. Ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Tidak ada? Silahkan sekalian. Sholat sunnah yang mengiringi siang dan malam. Wajib. Ya, betul sekali. Sholat sunnah yang mengiringi Sholat wajib siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam, ya, betul sekali. Sholat sunnah malam ini terdiri dari sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih. Kemudian sholat sunnah idain. Sholat sunnah idain yang tahu apa? Dilaksanakan ya, betul sekali. Sholat idain itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dikerjakan secara berjamaah. Dan waktu pelaksanaan sholat idain ini memang khusus, yaitu pada 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah. Ya, sholat idain itu dilakukan pada 10 Dzulhijjah dan 1 Syawal. Kemudian juga sholat idain ini dilakukan pada gerhana matahari dan gerhana bulan, ataupun ketika sholat minta hujan atau dengan disebut istisqa. Ini perlu anda ketahui. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah idain yang dilakukan secara berjamaah. Selanjutnya sholat sunnah ghairul muakkad. Ada yang tahu apa itu sholat sunnah ghairul muakkad? Ya, Fitra, silakan. Sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, betul sekali. Beri aplaus kepada Fitra. Ya, itu memang betul sekali. Sholat sunnah muakkad ghairul muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui tentang sholat sunnah ghairul muakkad. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid, dilaksanakan 2 rakaat
sholat sebelum apa Pak? Sholat sebelum waktunya sholat wajib Pak. Ya, Fitra. Sholat hari masjid Pak. Ya, betul sekali. Pak dan Fitra yang betul sekali jawabannya. Kemudian sholat sunnah rawatib bermakan terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itulah sholat sunnah rawatib bermakan. Kemudian yang ketiga sholat duha. Apa ada yang tahu anak-anak sholat duha itu kapan dikerjakan? 7 pagi Pak. Ya, Ya, jam 7 pagi sampai jam 9. jam 9. Ya Pak. Sebelum zuhur, Pak. Jam 9 mana lagi? Ya, sholat duha ini mulai dari jam 7 sampai sebelum sholat zuhur. Ya. Dari syuruk. Nah, selanjutnya masuk ke sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Yang pertama sujud syukur. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Sujud Pak. Sujud ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Betul sekali. Apa masih ada yang lain? Sujud tanda terima kasih kita kepada Allah Pak. Ya, betul. Sujud syukur itu ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan ataupun kerelaan terhindar dari Kesulitan. mara bahaya dan kesulitan. Itulah yang disebut dengan sujud syukur. Kemudian tata cara sujud syukur yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram, sujud 1 kali, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, kemudian salam. Contohnya kita mendapatkan sesuatu keuntungan, lalu kita langsung sujud dan membaca sajadah wajah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itulah yang membaca ketika kita sedang sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Ada yang tahu apa itu sujud tilawah, anak-anak sekalian? Sujud yang ketika kita mendengar para sholat ayat sejadah Pak. Ya, betul. Sujud tilawah ini yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan bacaan sajadah ataupun membaca ayat sajadah. Maka kita dianjurkan untuk sujud. Di sini ada 15 ayat sajadah yang perlu anak-anak ketahui. Kemudian tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama yaitu berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud dan bersalam tersebut duduk. Ketika anak bapak mendengarkan ayat sajadah ketika kita sedang duduk seperti ini, lalu kita mendengarkan ayat sajadah, maka kita dianjurkan berdiri, takbiratul ihram, langsung sujud. Nah, kemudian ketika kita sedang sholat ataupun di waktu sholat, imam membaca ayat sajadah, maka dianjurkan langsung sujud tilawah sebanyak 1 kali dan membaca sajadah wajhi allati khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka itu yang dibaca ketika sujud tilawah. Yang terakhir, sujud sahwi. Apakah ada yang tahu apa itu sujud sahwi, anak-anak? Sujud sahwi karena kita ragu Pak atas nama Pak kita. Selain itu, singkatnya apa itu sujud sahwi? Ya, Sujud yang kita kerjakan karena terdapat kesalahan dalam sholat. ya betul. Sekali Ikram dan Fahmi. Pada intinya sujud sahwi ini adalah sujud karena lupa. Ya, betul. Itu secara singkatnya. Di sini ada sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, kelebihan rakaat. Yang kedua, kekurangan rakaat. Yang ketiga, lupa tasyahud. Dan yang keempat, peraturan dalam jumlah rakaat. Jadi itulah yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Jadi dari semua ataupun dari ketiga sujud ini ada beberapa hikmah yang perlu anak
ditanyakan minggu depan, dan Bapak akan dan Bapak akan men-share kembali ke grup WA kita masing-masing. Mungkin itu saja. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia